Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membuat tutorial seri ketiga di Google Classroom. Untuk seri ketiga ini saya akan membuat bagaimana cara mendistribusikan materi pelajaran ke dalam Google Classroom. Oke Bapak Ibu, jika belum sampai di tahap ini, saya harap menonton video tutorial saya di seri-seri sebelumnya, karena saat ini sudah di seri ketiga, yaitu cara mendistribusikan materi yang kita ajarkan pada kelas Google Classroom. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan membuat topik terlebih dahulu. Makanya di sini silahkan Bapak Ibu perhatikan, di sini ada forum, kelas, anggota, nilai. Nah, kita masuk di tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini sudah kita klik, maka kita pastikan membuat topik terlebih dahulu agar mudah kita kontrol Google Classroom yang kita telah buat Bapak Ibu. Nah, caranya silahkan klik buat. Nah, setelah itu klik topik. Nah, untuk contoh kali ini saya membuat topik dengan memasukkan misalnya pertemuan pertama, atau saya singkat saja part 1. Nah, silahkan Bapak Ibu disesuaikan. Misalnya part 1 pengenalan. Ya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan saja masing-masing. Saya hanya memberi contoh. Ini cara membuat topik. Nah, dalam topik ini nanti itu terdiri beberapa item di dalamnya Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi topik-topik yang ada di dalam sini Bapak Ibu, silahkan mengklik buat ya Bapak Ibu. Nah, bisa mengklik di sini materi ya, tombol materi ini. Nah, biasanya saya membuat petunjuk terlebih dahulu Bapak Ibu agar peserta didik dapat memahami apa yang mereka akan lakukan, sehingga saya membuat petunjuk. Itu disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, di deskripsi sini bisa diberikan petunjuk Bapak Ibu, isi petunjuk. Misalnya jam 7.30 sudah mulai ya, jam 07.30 sampai dengan ya, ini hanya contoh Bapak Ibu, silahkan disesuaikan isi petunjuk masing-masing. Sampai jam 8.00 absensi misalkan, kemudian pukul 2 yang kedua maksud saya jam 8.00 sampai dengan 08.30 perkenalan ya, itu, dan dilanjutkan Bapak Ibu, terserah mau dibuat seperti apa. Nah, ini hanya contoh. Nah, jika sudah sesuai seperti ini Bapak Ibu, atau bisa juga diberikan pengantar terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum WRWB, itu terserah Bapak Ibu untuk menyapa peserta didik. Nah, setelah di sini ya diperhatikan di sini, jika ada Bapak Ibu mau melampirkan file boleh di sini. Jika tidak, karena ini masih petunjuk juga tidak masalah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini untuk semua siswa, jadi akan muncul di semua siswa khusus di kelas PAI tadi. Nah, kemudian di sini masuk di part 1 pengenalan. Jadi nanti yang dibuat petunjuk ini akan secara otomatis masuk ke sana Bapak Ibu. Makanya kita akan pilih di sini. Oke Bapak Ibu, setelah itu ya, nah,
Di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu di postingan. Nah, di sini ketika diklik ada langsung diposting, kemudian ada dijadwalkan, kemudian simpan draft. Dijadwalkan ini Bapak Ibu, misalnya hari ini Bapak Ibu sudah buat. Nah, tetapi nanti besok pas pukul 7.30 baru muncul ke siswa, maka kita akan jadwalkan Bapak Ibu. Nah, misalnya klik jadwal. Nah, hari ini kan Bapak Ibu tanggal 13. Nah, saya akan munculkan besok nanti tanggal 14 atau tanggal 15 juga boleh, atau sesuai keinginan Bapak Ibu, sesuai jadwal masing-masing. Nah, itu bisa dijadwalkan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti karena jam 7.30 kita mulai Bapak Ibu, maka saya jadwalkan mulai 07.25 Bapak Ibu. Supaya 07.25 Bapak Ibu ini sudah ada pemberitahuan ke peserta didik kita bahwa perkuliahan sudah bisa dimulai. Maka saya klik jadwalkan seperti ini Bapak Ibu. Oke, klik jadwalkan. Nah, jika ingin menjadwalkan. Nah, di sini masih kelihatan tidak muncul Bapak Ibu karena nanti besok akan muncul. Nah, berarti di pertemuan pertama sudah ada petunjuk Bapak Ibu. Kemudian setelah petunjuk Bapak Ibu, ya kalau mau langsung memberi materi Bapak Ibu, selanjutnya silakan buat materi. Materi. Ya. Materinya di sini Bapak Ibu bisa melampirkan dalam bentuk file atau link, atau dari YouTube bisa, dari PowerPoint bisa, dari Word juga bisa. Nah, kalau dari PowerPoint atau Word atau dari komputer, tinggal mengklik bagian file ini Bapak Ibu, kemudian menuju ke komputer yang kita punya. Nah, di mana file yang kita akan gunakan Bapak Ibu, silahkan pilih. Saya contoh ya file gambar saja di sini Bapak Ibu, hanya contoh. Maka akan terupload seperti ini. Nah, maka akan ada file di sini Bapak Ibu. Nah, jika mau menambahkan lagi ya silakan klik di sini. Itu materinya. Nah, deskripsi bisa diberi petunjuk Bapak Ibu. Misalnya silahkan baca materi berikut ini mulai pukul 09.30 sampai dengan 10.00. Oke Bapak Ibu. Setelah itu silahkan diskusi melalui forum diskusi yang telah disediakan. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu petunjuknya. Setelah itu silahkan klik di sini, pilih topik ya, topik part 1 pertemuan 1. Lalu di sini kalau Bapak Ibu mau menjadwalkan boleh, tidak menjadwalkan juga boleh. Anggaplah saya contoh tidak menjadwalkannya biar bisa langsung tampil Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada materi Bapak Ibu. Nah, sudah ada materi. Nah, kemudian selanjutnya setelah materi Bapak Ibu, nanti ada forum diskusi. Nah, kita buat topik diskusi di sini Bapak Ibu. Nah, topik diskusi ini ya bisa ini Bapak Ibu pertanyaan. Nah, forum diskusi. Ya. Di sini bisa diberi petunjuk forum diskusi ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 sampai dengan 10.30. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya ini semua siswa kemudian pilih topik. Lalu
mau dijadwalkan atau tidak, atau langsung saja, ya silakan klik simpan. Nah, di sini sudah ada forum diskusi. Nah, ketika ini di atas Bapak Ibu, itu bisa dipindah ke bawah. Nah, di drag and drop. Nah, pindah di sini. Setelah itu kita akan membuat menu absensi. Menu absensi bisa dibuat dari Google Google Form Bapak Ibu. Nah, misalnya kelas absensi, nah, bisa tinggal melampirkan link absensi di sini Bapak Ibu. Oke, saya tugaskan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu pindah ke sini. Oke, ini sudah ada forum diskusi, absensi, penilaian Bapak Ibu atau tugas. Bisa tugas, bisa kuis, ya itu terserah. Mau dalam bentuk kuis juga bisa. Nah, ini dari Google Form Bapak Ibu. Penilaian, ya diberi petunjuk penilaian. Nah, ini dari Google, ya dari Google Form Bapak Ibu buat soal, atau dari link yang lain Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikombinasikan antara misalnya Quizizz, Quizlet, Edmodo dan seterusnya. Ini bisa dikombinasikan di sini Bapak Ibu form penilaiannya. Nah, setelah itu ya tugaskan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada penilaian, ya. Ini masih draft Bapak Ibu, penilaian. Oke. Nah, jadi sudah ada petunjuk, materi, forum diskusi, penilaian, dan terakhir absensi Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, ya kurang lebih sama seperti ini Bapak Ibu. Isinya tergantung yang dibutuhkan, ya. Nah, misalnya part 2 nanti kita buat topik lagi seperti ini. Part 2, materi apa. Nah, jadi kelihatan nanti Bapak Ibu. Nah, di sini part 2 nanti akan berisi juga sub menu seperti ini Bapak Ibu. Nah, beginilah cara mendistribusikan materi. Jadi nanti part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa kali kita masuk dalam kelas. Bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Fungsinya kita buat seperti ini Bapak Ibu, ini memudahkan kita nanti dalam mengecek, karena di setiap pertemuan sudah jelas Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau tidak jelas seperti ini, nanti di pertemuan pertama buat lagi forum diskusi materi, kan sama semua Bapak Ibu. Makanya dibuat seperti ini. Nah, ini kan sudah selesai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, seperti itu cara membuat atau mendistribusikan materi dalam kelas Google Classroom. Demikian untuk tutorial seri ketiga ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tunggu dan nonton untuk tutorial selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.